وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah saum Ramadan dan juga thalabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah ini adalah salah satu bentuk atau kehendak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi kita semua. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agamanya. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke babu jawazil bukai alal mayyiti, bab bolehnya menangisi sang mayit bi ghairi nadbin wala niyahatin, tanpa ada bentuk nadab. Nadab ini berkeluh kesah atau niyahah atau bentuk ratapan terhadap sang mayit. Jadi bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang bolehnya seseorang menangisi sang mayit. Ya, tetapi bentuk tangisannya bukan karena bentuk niyahah atau meratapi kepergian sang mayit. Tapi memang dia bentuk sayang, ya, bentuk sayang. Dan ini yang dibolehkan. Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika cucunya beliau meninggal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi kepergian cucunya. Bahkan juga anaknya beliau meninggal, Ibrahim, ya, ketika meninggal maka beliau pun menangisinya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa madzalika ya Rasulullah?" Dan apa itu ya Rasulullah? Artinya apa tangisan itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadhihi rahmatun minallah." Ini tangisan ini adalah kasih sayang dari Allah. Wa ja'alahu Allahu fi qulubil ibadi masya. Dan Allah akan jadikan kasih sayang ini pada hati-hati hambanya yang Allah inginkan. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Bahkan di dalam hadis tadi yang disampaikan seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan justru bentuk kasih sayang, ya, ketika anaknya atau cucunya meninggal dan dia menangisinya, ini adalah salah satu bentuk apa? Bentuk kasih sayang dengan tangisan. Tetapi tangisan yang tidak ada bentuk ratapan, ya, seakan-akan menyesali apa yang telah terjadi, ya, meratapi mayit. Makanya seperti ini tidak boleh. Adapun hanya bentuk tangisan yang sifatnya kesedihan karena ditinggalkan oleh sang kekasih atau yang dicintai, maka hal ini dibolehkan dalam Islam. Sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, anaknya Ibrahim, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal aina tadma'u." Sesungguhnya mata ini mengalir, mata ini meneteskan airnya. Wa innal qalba yahzanu, dan sesungguhnya hati ini bersedih. Ya, wala naqulu illa bima yurdi rabbuna, dan tidak boleh kami berucap kecuali dengan apa yang diridhai oleh Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sesungguhnya kami, ya, atas perpisahan denganmu betul-betul sedih ya Ibrahim.
Jadi di sini Nabi SAW beliau sangat sedih ketika anaknya Ibrahim ya meninggal. Sampai beliau mengatakan innal aina tadma'u, sesungguhnya mata ini menetes airnya. Wa innal qalba yahzanu, dan sesungguhnya hati ini bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, dan kami tidak boleh mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Artinya hanya kalimat yang baik. Ya, kita mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika musibah datang, atau dengan doa yang lainnya, Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan jadikanlah ya pengganti yang lebih baik darinya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati hadza, ya Allah berikanlah kepadaku ya balasan atau pahala atas musibahku ini dan gantikanlah yang lebih baik darinya, illa, kecuali apa kata Rasul, Allah akan memberikan yang lebih baik darinya. Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang ditimpakan musibah kepadanya gitu. Maka ketika Ummu Salamah meninggal suaminya Abu Salamah, kemudian Ummu Salamah berdoa dengan doa tadi, Allahumma gfir li Abi Salamata, atau Allahumma ajurni fi musibati hadza, ya Allah berikanlah kepadaku pahala atas musibah ini, wa akhluf li khairan minha, dan berikanlah gantinya kepadaku yang lebih baik darinya, yaitu yang lebih baik daripada Abu Salamah. Setelah mengucapkan itu, Ummu Salamah mengatakan, waman khairu li Abi Salamah, waman khairu min Abi Salamah, siapa yang kira-kira lebih baik daripada Abu Salamah? Karena Abu Salamah ini termasuk sahabat yang awal-awal hijrah ke Habasyah, ya, ikut perang hijrah ke Habasyah. Jadi sebelum adanya hijrah ke Madinah, ya, pertama kali hijrah itu adalah ke Habasyah, Ethiopia. Dan Abu Salamah termasuk yang hijrah ke Habasyah. Kemudian Ummu Salamah beranggapan kira-kira siapa yang lebih baik dari siapa? Dari Abu Salamah. Ternyata apa? Ternyata Ummu Salamah ini dinikahi oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas-jelas lebih baik daripada suaminya, yaitu Abu Salamah. Maka ini tentunya doa-doa yang perlu untuk kita ucapkan ya tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita. Kenapa? Kenapa kita harus mempelajari hal ini? Karena kehidupan itu kalau enggak kenikmatan, ya ujian. Dua hal ini akan senantiasa datang kepada kita. Kita akan diberi hari-hari oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan kenikmatan atau dengan ujian. Maka kalau kita diberikan kenikmatan, kita harus bersyukur. Kalau kita diberikan ujian, kita harus bersabar. Hanya dua itu. Bahkan termasuk tanda kebahagiaan seseorang, kata para ulama, salah satunya adalah ketika dia diberi ujian dia bersabar, ketika diberi kenikmatan dia bersyukur, ketika dia berdosa dia beristighfar. Wa hadhihi unwanus sa'adah, dan inilah tiga tanda kebahagiaan. Jadi ketika ada seseorang dia mampu, ketika diuji dia bersabar, ketika diberi dia bersyukur, ketika dia berdosa dia beristighfar, maka inilah tanda kebahagiaan. Jadi kalau kita sudah mampu melakukan tiga hal ini, maka insya Allah itu adalah tanda kebahagiaan. Ketika berdosa kita buru-buru istighfar gitu ya. Ketika diuji oleh Allah kita buru-buru bersabar. Ketika diberi kita bersyukur atas pemberian itu. Baik, ikhwan wa akhwati fillah binakumullah, ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, babul kaffi amma yara minal mayyiti min makruhin. Bab al-kaffi, bab menahan diri. Amma yara, terhadap apa yang dilihat, minal mayyiti, dari sang mayit, min makruhin, dari perkara yang dibenci. Jadi ketika seseorang dia memandikan mayit, ya, perhatikan nih, bagi yang memandikan mayit, kita memandikan mayit, ya, mayit yang kita mandiin misalkan korengan gitu ya, jangan kemudian kita obrol-obrol ke yang lain, wah tadi saya mandiin si anu ternyata loba pisan balas bogona gitu. Ini nggak boleh, ya. Atau kita menceritakan sesuatu yang makruh. Makruh apa? Makruh yang dibenci oleh si sang mayit ketika tersingkap.
apalagi menceritakan tentang aurat. Ini tidak boleh. Atau menceritakan tentang sesuatu itu tertutup, yang hanya kita yang bisa lihat karena kita memandikan. Maka tidak boleh kita mengungkapkan kepada yang lainnya. Ya, mengungkapkan kepada yang lain. Makanya termasuk apa? Termasuk sitrul mukmin, ya, menutupi aib seorang mukmin. Itu ya, itu dipahami babnya. Jadi bab ini adalah bab tentang seseorang harus menahan diri dari apa yang dilihat, ya, dari sang mayit, sesuatu yang dibencinya. Setelah membawakan bab, Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini membawakan beberapa hadis. Taib. Ada satu hadis, ya, cuma satu hadis dalam bab ini. Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan satu hadis, al-haditsul awal, hadis yang pertama, an Abi Rafi Aslama maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya keterima dari Abu Rafi Aslam maula Rasulillah. Taib. Dari Abu Rafi Aslam maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menuturkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan faqatama alaihi, barang siapa yang memandikan mayit, faqatama alaihi, dan dia menyembunyikan aib yang ada pada mayit, ghafarallahu lahu arba'ina marratan, maka Allah akan mengampuni bagi dia 40 kali. Rawahul Hakim wa qala sahihu ala syarti Muslim, diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan sahih, ya, menurut syaratnya Muslim. Taib. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, disebutkan hadis ini oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, walladzi yura minal mayyiti minal makruhati nau'ani, dan yang dilihat dari sang mayit perkara yang makruh ini yang dibenci, gitu ya, yang dibenci, yang dia tidak mau dilihat oleh orang lain sebetulnya, karena dia sudah meninggal dimandikan orang lain, otomatis itu kelihat, berarti ini makruh bagi dia nggak mau orang lain tahu gitu. Tapi karena dia meninggal dan dimandikan orang, berarti orang tahu, ya, yang memandikannya. Walladzi yura minal mayyiti minal makruhati nau'ani, jadi yang dilihat dari sang mayit termasuk perkara yang makruh, perkara yang dibenci, itu ada dua perkara, ada dua macam. An-nau'ul awwalu, macam yang pertama, mayata'allaqu bihalihi, ya, apa-apa yang berkaitan dengan kondisinya dia, dengan keadaan dia. Nah, ini dengan keadaan dia, mungkin salah satu daripada anggota tubuhnya ada yang nggak ada misalkan, ya, dia selama ini kita nggak tahu, ternyata dia nggak ada jari satu misalkan, atau ada sesuatu yang beda dengan yang lain misalkan, ya, yang orang lain nggak tahu. Terus kita tahu, kita memandikan nih mayit ini, jangan kemudian kita sampaikan kepada yang lain, ya, kecuali memang hal itu nampak, misalkan dia kesehariannya memang terlihat telinganya cuma satu misalkan, ya, terus kita mandiin dia memang cuma telinganya satu, kita obrolin ke orang pun orang tahu telinganya cuma satu. Beda kalau misalkan dia penyakit kulit belang misalkan, orang nggak tahu misalkan, ya, di tubuhnya banyak balas pogo misalkan, atau atau sesuatu yang membuat orang merasa malu untuk ketahuan, ya. Taib. Maka nggak boleh seseorang mengungkapkan kepada yang lainnya, disalabarkun, disebar-sebar. Kamari saya mandiin si eta, mayit si eta, aduh geningan si eta mah mayit nage gitu, awak nage geningan gitu, ya. Nah, ini nggak boleh. Ya, sama istri juga nggak boleh, iya. Sebaiknya jangan, ya, hanya dia yang tahu. Karena kalau dia menyembunyikan itu, apalagi itu aib, ya, ya, maka sebaiknya dia tutup. Tidak ada orang yang tahu kecuali dia yang memandikan.
Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah perkara yang makruh ini adalah yang berkaitan dengan dirinya, keadaannya. Ya, misalkan tadi kulitnya beda, semuanya bersih tapi pas badan mungkin karena ketutup baju, ternyata belang misalkan. Orang lain nggak tahu. Kita ngomong ke orang lain, gini kan, eta mah naon awakna belang gitu. Ah ini nggak boleh. Belang ciga naon, ciga kuda zebra misalkan, nggak boleh ya. Atau misalkan pokoknya apapun lah yang tersembunyi itu nggak boleh kita ungkapkan. Apalagi jadi bahan candaan ya. Di tempat nongkrong, tempat ngopi, ngariung, ngumpul, jadi bahan obrolan. Kamari mah saya mandiin si eta, sugan teh henteu kitu cenah. Ah ini nggak boleh seperti itu. Dan ini masih banyak orang-orang ngobrolin seperti ini. Kayaknya bahan candaan biasa gitu. Kemudian wana'u tsani, dan macam yang kedua termasuk perkara yang makruh yang dibenci untuk tidak boleh diungkapkan, ma yata'allaqu bi jasadihi, yang berkaitan dengan badan. Kalau yang pertama berkaitan dengan kondisinya, halihi, kondisi dia, keadaan dia. Yang kedua berkaitan dengan badan. Fal awwalu, contoh yang pertama kata Syekh, la ra'a mathalan annal mayyita taghayyara wajhuhu waswadda wa qabaha. Misalkan ada sang mayit ketika meninggal, dia berubah wajahnya. Karena biasanya kalau sudah meninggal ada yang berubah wajah. Bahkan dia berubah wajhuhu waswadda, dia menjadi hitam wajahnya, wa qabaha, menjadi qabih. Artinya menjadi jelek gitu ya. Nauzubillah. Fa hadza wal iyadu billahi dalilun ala su'i khatimatihi. Maka yang seperti ini wal iyadu billah ini merupakan dalil orang ini su'ul khatimah. Matinya nggak baik dia, ya. Di semasa hidupnya dia terlihat segar, putih, apa ya, segar lah gitu ya. Tapi justru setelah wafatnya justru hitam badannya. Syekh malah mengatakan ini termasuk tanda apa? Tanda su'ul khatimah, ya, jelek akhirnya seseorang itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Fala yahillu lahu an yaqula linnas, maka tidak boleh seseorang yang memandikannya dia mengatakan kepada manusia, inni ra'aitu hadzal rajula ala hadhihi sifat. Saya tadi mandiin si eta kondisinya cegah kieu, ya. Kulitnya hitam semua misalkan. Pokoknya diceritakan tentang itu. Ini tidak boleh. Kenapa? Lianna hadza kashfi li'uyubihi, karena hal seperti ini berarti apa? Dia menyingkap aurat, menyingkap aib. Menyingkap aib orang muslim, dia kan muslim, ya. Ya walaupun mungkin dia berubah wajahnya karena dosa, ya. Karena dosa yang dilakukannya, tapi kalau menunjukkan masih tetap dia dengan dosa itu masih seorang muslim, artinya dosanya bukan dosa yang kemudian pelakunya jadi musyrik, kafir, keluar dari Islam gitu ya. Tetap dia muslim, dosanya nggak boleh kita umbar-umbar aibnya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang muslim, maka Allah akan tutup aib dia di dunianya dan di akhiratnya. Ya, ini kita harus terbiasa dengan apa? Menjaga aib orang lain. Karena apa? Karena itu tadi. Kita banyak aib, kita banyak dosa, kita banyak sesuatu yang jelek, yang karena keutamaan dari Allah, Allah tutup kita. Ya, sehingga orang lain nggak tahu sebetulnya kita ini bau gitu. Jadi kalau kata para ulama, kalau seandainya dosa itu punya bau, maka orang-orang akan menjauh dari saya karena dosa itu. Tapi karena Allah tutup gitu ya, maka dosa ini tidak berbau. Orang lain nggak tahu kita dosa. Tapi kalau kemudian kita justru mengumbar aib orang lain, sok boleh kerkeun aib batur gitu ya, ini khawatir apa? Justru Allah bukakan aib dia. Ya ma'syara man amana fi qalbihi wa lam tu'min. Ya, walam tu'min ataib. Ya man amana bilisani walam tu'min biqalbihi. Barang siapa, wahai sekumpulan orang yang beriman hanya di lisan, tidak beriman dengan hatinya. La tu'du aurata akhihil muslim. Janganlah kalian menyakiti dan mencari aib-aib orang muslim. Apa kata Rasul? Man tattaba'a aurata akhihil muslim tattaba Allahu auratahu. Barang siapa yang mengorek-ngorek aibnya orang muslim, dikorek-korek we kasalahan si eta mah da kieu, si eta mah da kitu, si eta mah da kieu, si eta mah da kitu. Terus saya diungkap-ungkap. Apa kata Rasul? Tattaba Allahu auratahu. Justru Allah akan mengungkap aib dia. Ya. Wa yufdihuhu, dan Allah akan menjelekkan dia. Allah akan menghinakan dia.
Bahaya, ya, bahaya. Apalagi di televisi ada presenter-presenter yang dulu tuh ada acara-acara yang suka ngumbar aib artis lain gitu ya. Nah, ini bahaya ini. Bahkan akhirnya presenter tersebut terbongkar aibnya. Nauzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menutup aib orang muslim walaupun dia meninggal, walaupun dia mayit, selama dia muslim, ya tentunya alangkah baiknya kita menutup aib dia. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa rajulu qadima ala rabbih wa sawfa yujazihi bima yastahiqu min adlin aw fadlin. Dan tentunya seseorang dia akan menghadap kepada Tuhannya, kepada Allah. Dan Allah yang akan membalasnya dengan apa yang berhak baginya, dengan keadilan dan kemuliaan dari Allah. In kana amalun khairan, in kana amalu khairan fallahu ta'ala yujzihi. Apabila amalan mayit ini dia baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan, bahkan sampai 10 kali lipat. Wa in kana ala khilafi dzalik, dan apabila mayit ini dia amalannya jelek, maka wa jazaa'u sayyi'at sayyi'atun mithluha. Balasan bagi kejelekan yang semisalnya. Jadi nggak perlu kita bongkar lagi aib orang mati ini, sudah, ya. Karena Allah yang akan menghisab mayit ini, bukan kita. Cukup kita memandikan saja. Cukup kita mandiin dia saja. Kalau terlihat ada aib padanya, nggak usah kita kemudian membukanya, membongkarnya. Adzani yang kedua, taib. Mana tadi? Jadi tadi ada dua macam bentuk makruh, ya, bentuk perkara yang dibenci untuk dibongkar dari sang mayit. Jadi yang pertama adalah yang berkaitan dengan apa? Dengan kondisinya. Yang kedua yang berkaitan dengan jasadnya. Yang kedua yang berkaitan dengan jasad. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa amma tsani, adapun yang kedua, yaitu berarti yang berkaitan dengan masalah jasad. Jadi bentuk apa? Bentuk menjaga, ya, aibnya adalah dengan tidak menceritakan tentang masalah jasadnya. Dengan tidak menceritakan masalah atau membongkar aib tentang jasad dia. Jasadnya begini, jasadnya begitu. Nah, ini tidak boleh kita kemudian membongkar, mengungkap. Kalau memang jasadnya tidak ada yang tahu tentang jasad dia, kecuali kita yang memandikannya. Tapi kalau dari semasa kehidupannya dia jasadnya memang terlihat mungkin telinganya cuma satu gitu ya, matanya cuma satu gitu ya, sehingga ketika kita memandikan pun sesuatu yang nampak, maka seperti ini bukan termasuk membongkar aib, karena ini adalah sesuatu yang terlihat. Adapun yang berkaitan dengan jasad, misal an yara bi jasadihi aiban, ima barason, aw sawadan, aw khilqiyan, aw laysa khuluqan, aw ghairi dzalika mimma yakrahul insanu an yattali alaihi ghairuhu. Ya, misalkan seseorang ketika memandikan dia melihat dari badan sang mayit ada baros, ada penyakit belang gitu ya, sawadan, dia badannya hitam, khilqiyan walaysa khuluqan, atau dia mayitnya jelek gitu. Au ghairi dzalika mimma yakrahul insanu ay yattali alaihi ghairuhu, atau selain daripada itu, daripada yang termasuk seseorang manusia merasa malu orang lain tahu tentang hal ini. Fa hadza aidan la yajuzu lahu an yubayyinahu linnas. Maka hal ini juga termasuk nggak boleh bagi seorang untuk menjelaskannya kepada manusia. Nah, ini perlu ya untuk kita senantiasa menjaga lisan kita. Terlebih yang suka memandikan mayit, ya, dengan memandikan mayit, masya Allah pahalanya besar. Tapi jangan sampai kemudian justru terkurangi pahala tersebut karena kita mengungkap, karena kita telah
membongkar aib sang mayit yang kita mandikan. Taib itu bab ya, apa namanya, dalam bab ini yang dibawakan adalah cuma satu hadis ya, tentang pentingnya seseorang menahan diri dari apa yang dilihat dari si mayit untuk tidak menceritakan apa yang ada pada mayit, terlebih apabila hal itu adalah perkara yang aib. Taib, kita masuk bab sedikit lagi ya, karena masih ada waktu. Berkata Syekh Muhammad atau Imam Nawawi rahimahullah, babu salati alal mayyiti wa tashyi'ihi wa huduri dafnihi wa karahati tiba'in nisa'i al janaiza. Bab as-salatu alal mayyit, mensalatkan mayyit, wa tashyi'ihi, dan mengiringinya, jadi mengiringi jenazah mayyit ke kuburannya, wa huduri dafnihi, dan menghadiri pemakamannya, wa karahati tiba'in nisa, dan makruhnya seorang perempuan mengikuti jenazah. Ya, makruhnya seorang perempuan mengikuti jenazah. Jadi bab yang dibacakan setelahnya, setelah tadi kita bab tentang orang yang memandikan itu tidak boleh dia mengumbar aib mayit. Sekarang adalah bab tentang mensalatkan mayit, mengiringi jenazahnya, menghadiri pemakamannya, dan dibencinya bagi seorang perempuan mendatangi atau mengiringi jenazah. Ya, bagi seorang perempuan. Nanti akan disebutkan kenapa ilatnya. Ya, karena perempuan adalah makhluk yang lemah. Khawatir justru di pemakaman terjadi sesuatu yang diingkari oleh Islam. Dia nangis-nangis, teriak-teriak gitu ya, sehingga keluar bentuk tasahud, murka, atau ada niyahah. Yang ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang untuk dia meratapi mayit, niyahah. Karena kata Rasulullah, al-mayyitu yu'adzabu bima niha alaihi. Sang mayit itu bisa teradab, tersakiti dengan seseorang yang meniyahahkan untuknya. Jadi misalkan ada anak nih meninggal, bapaknya atau ibunya dia nangis berlebih-lebihan. Ya, atau niyahah. Maka si anak itu justru tersakiti dengan nangis itu. Al-mayyitu yu'adzabu bima niha alaihi. Sang mayit itu tersakiti dengan apa yang diniyahahkan olehnya. Semakin yang hidup ini niyahah, semakin apa? Semakin si mayit tersakiti. Semakin si mayit tersakiti. Maka untuk salah satu ilatnya adalah kenapa para perempuan makruh, ini makruh ya, datang ke kuburan mengikuti jenazah ya, walaupun yang ini yang makruh, maksudnya karena ada larangan ketika la'anallahu zuwarat, Allah melaknat para perempuan-perempuan yang banyak berziarah. Kalau sesekali memang ada pembolehan, sesekali saja, tapi kalau banyak maka ini tidak boleh. Bahkan Rasul mengatakan la'anallah, Allah melaknat. Dalam hadis riwayat zawarat, perempuan-perempuan yang banyak berziarah. Dalam riwayat lainnya zairatil kubur, perempuan-perempuan yang banyak berziarah ke kuburan. Itu tadi khawatir apa? Khawatir muncul praktek-praktek amalan-amalan yang justru diingkari dalam Islam, yaitu niyahah. Dan kita bacakan satu hadis ya. Kemudian Imam Nawawi membawakan beberapa hadis. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata, barang siapa yang menyaksikan jenazah, hatta yusalla alaiha, sampai disalatkan jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, dan barang siapa yang menyaksikannya sampai sampai dikebumikan, sampai dikurebkan gitu ya, falahu qiraton, maka baginya 2 qirat. Qila wa mal qiraton, dikatakan ya Rasul, apa itu qiraton? Qala mithlul jabalainil azimaini, kata Rasulullah seperti 2 gunung yang besar. Ya, 1 qirat ini seperti gunung, maka 2 qirat seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat lainnya adalah mithlul jabali Uhud, 1 qirat ini seperti gunung Uhud, ya, seperti gunung Uhud.
Jadi dari hadis yang pertama ini sudah sering ya, atau sudah kita pahami tentang bagaimana keutamaan seseorang mensolatkan mayit, maka baginya dapat 1 qirat. Terus kalau sudah disolatkan, kita ikuti ke pemakamannya sampai dikuburkan, kita menyaksikan itu, maka bagi kita dapat 2 qirat. Sedangkan 1 qirat ini seperti 1 gunung Uhud, berarti 2 qirat 2 gunung Uhud. Bayangkan 1 hari kita mensolatkan mayit, maka kita dapat pahala 2 qirat, seperti 2 gunung Uhud. Seperti 2 gunung Uhud. Ya, ini keutamaan apa? Keutamaan mensolatkan mayit dan menguburkannya, sampai menguburkannya. Menunjukkan tentang hal dianjurkan. Hal ini adalah hal yang dianjurkan. Jadi mensolatkan mayit adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Adalah sebuah kewajiban yang ketika sebagian kelompok sudah melakukannya, maka gugur kewajiban itu bagi kita. Fardu kifayah namanya. Tapi kalau tidak ada 1 orang pun yang mensolatkan mayit, maka seluruh kampung ini dosa semuanya. Misalkan di Pasir Salam ada ayun maut ya seorang, fardu kifayah mensolatkannya, memandikan dan mensolatkannya fardu kifayah. Artinya kewajiban gugur apabila ada kelompok yang lain telah melakukannya. Tapi ketika ada 1 orang pun di kampung kita ini mengurusi mayit itu, maka semuanya jadi dosa. Semuanya jadi dosa. Tapi kalau sudah ada yang ngurus mandiin, nyolatin, nguburin, maka bagi yang lain nggak dosa. Tapi bukan berarti kemudian kenuela ada fardu kifayah ini, kita mah nggak ngusah nyolatin, ngurbin. Enggak, justru ini pahalanya besar. Ya, bahkan pahalanya seperti gunung seperti 2 gunung Uhud gitu ya. Maka tentunya khawatir atau sayang kalau kemudian kita menyia-nyiakan hal ini. Itu 1 hadis ya yang kita baca. Berarti 2 hadis yang kita baca di sore hari ini, yang masih pembahasan tentang tentang masalah jenazah. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, karena beberapa saat lagi akan dikumandangkan adzan. Untuk itu insyaallah kita cukupkan sampai di sini biar untuk persiapan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.